Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Saya harapkan kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun kita masih belum bisa belajar secara tatap muka, saya harapkan kalian semuanya masih dalam keadaan semangat. Baiklah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau yang biasa kita singkat menjadi DPR. Nah, di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang kewenangan dari MPR. Sekarang kita akan membahas kewenangan dari DPR. Yang pertama yang perlu kalian pahami adalah bahwasanya seluruh anggota DPR semuanya berasal dari partai politik. Nah, DPR itu apa? Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat, adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Apa saja tugas dari DPR? Menurut pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat fungsi-fungsi dari DPR, DPR memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, fungsi legislasi, yang kedua, fungsi anggaran, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Baik, marilah kita bahas fungsi-fungsi dari DPR. Pertama, fungsi legislasi. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. Menyusun program legislasi nasional atau kita singkat menjadi Prolegnas. Bagi teman-teman yang masih belum mengerti tentang Prolegnas, bisa teman-teman baca sendiri dan cari tahu. Pada intinya, Prolegnas adalah program legislasi nasional yang dibuat oleh DPR dalam 5 tahun masa kerjanya. Seperti produk hukum yang akan mereka buat atau undang-undang yang akan dibuat oleh para anggota dewan selama 5 tahun masa kerjanya itu. Yang kedua, menyusun dan membahas rancangan undang-undang. Yang ketiga, menetapkan undang-undang bersama dengan DPR. Yang keempat, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden atau oleh DPD. Yang selanjutnya, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD terkait dengan otonomi daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang selanjutnya adalah menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Fungsi anggaran dari DPR. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN, anggaran pendapatan belanja negara yang diajukan oleh Presiden. Yang kedua, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Yang ketiga, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang keempat, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Dari sini kita bisa tahu bahwasanya tugas dari DPR bukan hanya membuat produk atau hanya membuat undang-undang saja. Di sini kita bisa tahu bahwasanya DPR bekerja sama, berkoordinasi dengan lembaga-lembaga negara yang lainnya terkait dengan anggaran pendapatan belanja negara. Baiklah, fungsi yang selanjutnya adalah fungsi pengawasan. Fungsi ketiga yaitu fungsi pengawasan. DPR melaksanakan sebuah pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Terkait dengan pengawasan, DPR memiliki fungsi dan wewenang sebagai berikut. Pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah.
Yang kedua, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki hak-hak sebagai berikut. Pertama, hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan yang strategis. 2. Hak angket, hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang. Yang ketiga, hak berpendapat, yaitu hak terkait dengan kebijakan pemerintah, hak terkait berpendapat dengan dugaan presiden atau wakilnya telah melakukan pelanggaran hukum. Yang keempat, hak imunitas, hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan di persidangan dewan. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa mengunjungi websitenya DPR langsung. Kalian ketik www.dpr.go.id. Di sana kalian akan bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi terkait dengan berita. Kalian bisa cari di sana. Kemudian agenda-agendanya dari DPR itu apa saja. Kemudian legislasi. Di sini juga kalian bisa mencari prolegnas yang sudah saya bahas tadi. Kemudian kalian juga bisa melihat sidang DPR langsung di sini melalui TVR Parlemen. Bahkan kalian juga bisa mencari anggota dewan yang ingin kalian cari di sini. Kalian ketik di sini, kalian tulis namanya, akan muncul seperti di bawah sini dari fraksi mana, kemudian dari dapil mana dan yang lain sebagainya. Dapat kalian akses semuanya di website dpr.go.id. Mungkin sampai sini video saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.